Saya pikirkan kalau pemerintah daerah merasa masyarakat belum familiar terhadap informasi kekayaan intelektual, maka kami juga berharap bahwa di event-event penyelenggaraan kegiatan di Pemda Provinsi Papua Tengah itu bisa kita juga diundang untuk sosialisasi. Kanwil Kemenkumham Papua, ajak pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan pencatatan dan pendaftaran KAWI. UKAS, karya cipta harus dilindungi hukum. Kanwil Kemenkumham Papua bersama Pemprov Papua Tengah menggelar sosialisasi kekayaan intelektual kepada seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif di provinsi ini. Kegiatan dengan tema pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual bagi peningkatan ekonomi daerah itu dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, UKAS mengatakan, saat ini banyak sekali talenta-talenta di bidang industri kreatif. Hingga setiap harinya, pasti akan muncul konten-konten kreatif yang segar karya anak bangsa di berbagai bidang. Kemudian dengan kreativitas yang ada bisa menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk itu perlu para pelaku ekonomi kreatif sadar akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Kemudian pentingnya pemahaman mengenai HKI di tengah pesatnya digitalisasi juga harus diresapi oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif. Pasalnya, dengan masifnya penggunaan media sosial saat ini, tidak menutup kemungkinan suatu ide kreatif menjadi viral dan berpotensi besar mengalami pencurian ide. Sementara itu, Antonius Ayerbaba menjelaskan, KAI adalah hak yang timbul dari olah pikir, kasa, rasa, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual itu hikmat yang Tuhan berikan kepada pribadi seseorang karya dia lihat, dia rasakan, dia alami, dan dia melakukan potret dari kondisi alami yang diubah menjadi sebuah produk dan itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. KAI terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan komunal dan personal. Kepemilikan komunal meliputi ekspresi budaya tradisional IBT, pengetahuan tradisional PT, dan sumber daya genetik SDG, dan potensi indikasi geografis, semua yang lahir dari kekayaan. Intelektual personal bermula dari kekayaan. Intelektual komunal, kata Ayerbaba. Kekayaan intelektual, baik dari sisi kekayaan intelektual komunal tapi juga personal. Nah, apa yang hari ini menjadi kebutuhan masyarakat melalui perlindungan kekayaan intelektual ini, kami berharap mendapat prioritas dalam pembahasan regulasi di Provinsi Papua Tengah, tapi juga dalam dukungan anggaran dari OPD-OPD terkait yang membidangi, misalnya di Bapeda, Badan Inovasi Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, juga berkaitan dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta OPD terkait lainnya. Kami juga berharap bahwa di event-event penyelenggaraan kegiatan di Pemda Provinsi Papua Tengah itu bisa kita juga diundang untuk sosialisasi. Nah, mari kita bangun sinergi secara bersama-sama untuk melindungi masyarakat yang sudah punya keunggulan dari sisi kekayaan intelektual yang dimiliki di Provinsi Papua Tengah dan lebih khusus di Kabupaten Nabire. Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan dari Nabire.